Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kita ke bulan Ramadan ini. Ini di antara karunia dan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Mungkin ada orang yang lebih ingin bertemu dengan Ramadan daripada kita, tapi ternyata ajal telah menjemput mereka. Mungkin ada orang yang punya tekad yang lebih baik daripada kita ketika akan memasuki bulan Ramadan, namun ternyata mereka lebih mendahului kita, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita diberikan oleh Allah kelebihan, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di bulan Ramadan ini, masih hidup kita dengan kekuatan yang kita miliki, mudah-mudahan itu karena Allah ingin melihat dari kita amal-amal terbaik kita pada bulan Ramadan ini. Mari sama-sama kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Jangan sampai kita ingin menang dalam kehidupan dunia, tapi ingin menjadi pecundang dalam kehidupan akhirat. Kita ingin menang dalam kehidupan dunia, sebagaimana kita juga ingin menang dalam kehidupan akhirat. Maka perbaikilah rasa syukur kita. Orang yang pandai bersyukur akan lebih pandai menata amalnya. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita selalu. Kemudian salam kepada qudwah dan uswasana kita itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Bapak-bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita lihat surat Al-Baqarah, ketika perintah puasa itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 183, diiringi dengan 184, diiringi dengan 185. Tiba-tiba pada ayat 186 Allah bercerita tentang sesuatu yang lain yang seakan-akan zahirnya tidak ada kaitannya dengan puasa. Namun pada ayat 187 kembali berbicara tentang puasa, yaitu malam bulan puasa. 183 perintah untuk berpuasa, 184 tentang hari-hari berpuasa dan kalau ada yang sakit apa yang mereka lakukan, dan 185 bercerita tentang bulan Ramadan keseluruhannya, di mana waktu itu diturunkan Al-Quran. Tiba-tiba 186 Allah menyampaikan kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jika hambaku bertanya kepadaku ya Muhammad, katakanlah aku dekat. Aku kabulkan permintaan orang yang meminta kepadaku. Hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Ayat ini tentang doa. 187 kemudian bercerita tentang malam bulan Ramadan diperbolehkan bagi suami mendatangi istrinya. Maka seakan-akan kok kece orang Minang buah saleh. Ya, temanya beda, 3 tentang Ramadan, tiba-tiba tentang doa, tiba-tiba berikutnya tentang Ramadan. Ternyata kata para ulama ini bukan tentang buah saleh, tapi ini menunjukkan bahwasanya doa itu penting dalam bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bagi Bapak Ibu yang pernah melakukan ibadah haji,
Lalu kemudian wukuf di Arafah. Pertanyaan saya, apa ibadah yang paling utama ketika wukuf di Arafah? Doa. Karena doalah kemudian, coba lihat perbandingannya, salat zuhur, salat asar di jamaah, lalu kemudian khutbah. Setelah khutbah tersebut 4 jam lebih, ibadah yang paling utama itu adalah doa. Oleh karenanya jangan pernah kecilkan arti doa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, berkaitan dengan Arafah, kalau ada jemaah haji tanggal 9 Zulhijjah tidak berada di Arafah, maka batal hajinya. Tapi kalau amalan lain dalam bulan haji yang tertinggal Arafahnya ada, tanggal 9 Zulhijjah dia berada di Arafah, tapi yang lainnya tertinggal sebagiannya, masih bisa ditutup dengan dam. Al-Hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Sesakit-sakit jemaah haji akan dibawa oleh pemerintah Arab Saudi ke Arafah, karena ada hospital khusus di sana untuk jemaah haji yang tersebut tetap berada walaupun di atas pembaringan, tetap dibawa ke Arafah. Maka ibadah yang paling utama ketika di Arafah tersebut adalah doa. Maka ibadah yang utama juga ketika kita memasuki bulan Ramadan ini diantaranya juga adalah doa. Jangan sampai senjata kita yang paling kuat ini tidak kita pergunakan. Betapa banyak kita sebagai ayah dan ibu menginginkan yang terbaik untuk anak-anak kita. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, betapa banyak kita ingin sebagai orang tua untuk anak-anak kita. Ko balimu anak wak, ko baranama wak, anak wak, ko batigo, ko badua, anak, pasti banyak keinginan kita untuk anak-anak kita. Jangan sampai dia hanya sebatas daftar keinginan, tapi sebenarnya kita juga ingin bagian dari yang diwujudkan. Ajaklah bersama anak-anak kita mewujudkannya. Lalu kita jangan pernah lupa, satu di antara doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa orang tua untuk anak-anaknya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ingatlah selalu, kalau perlu anak itu didoakan satu persatu sesuai nama mereka masing-masing. Karena masing-masing anak itu ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi samuan jua anak tua bapak ibu. Mungkin ada satu kelebihan anak yang pertama yang tidak dimiliki yang lain, tapi anak yang bungsu juga punya kelebihan yang mungkin tidak dimiliki oleh abang dan kakaknya. Maka dalam kehidupan sekarang, ketika anak-anak, kalau dulu apa-apa bauru-uru sama gadang kama apa ya Pak? Paling-paling main bola, ujung-ujungnya mandi kita ke Batari aja dah Pak. Kalau ibu-ibu baru urus sama gadang dulu, kama ibu apa ibu? Paling-paling masa-masak sama kawan-kawan, ya, kuna tuh main tali dan seterusnya. Anak zaman kini baru urus sama gadang, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kau laki-lakinya, babalap-balapnya, kuna tuh bacakak. Anak padusi kadang-kadang ikut loh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, apalagi ketika ada penyimpangan seksual. Takut wajah anak-anak kini. Jika kecil laki-laki semua laki-lakinya aman, alun tentu kini le Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Oleh karenanya, kalau saya punya kaidah, setiap saya ingat anak, saya akan langsung doakan anak tersebut. Sekurang-kurangnya doanya adalah Allahumma hfaz, ya Allah jagalah. Sabui dalam anak sudah. Ya, Allahumma hfaz, ya Allah jagalah. Maka setelah itu sebutlah nama anak. Sebab kenapa? Hubungan batin kita dengan anak itu kuat, sebagaimana hubungan batin kita dengan orang tua juga kuat. Ketika kita ingat anak, mungkin saja pada waktu itu anak sedang memerlukan kita, maka kita bermohon kepada Allah yang maha kaya, yang maha luas, yang maha dalam ilmunya, yang bisa membantu siapapun juga di antara hamba-hambanya. Kalau wak minta tolong ke orang mencari anak wak, barabana kata lo di orang mencari anak wak. Tapi kalau wak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang akan menjaga mereka.
Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jaduan senjata kita yang paling bagus berhadapan dalam pendidikan anak itu setelah ikhtiar dan usaha itu adalah doa. Maka doakanlah anak-anak kita pada waktu-waktu mustajab. Kapan waktunya? Contohnya sebelum berbuka. Bagi yang berpuasa, kalau tidak puasanya tidak berlakunya. Kalau berpuasanya berlakunya sebelum berbuka, kapan saja dia berpuasa, maka itu waktu yang mustajab. Angkatlah kedua tangan, mohonlah kepada Allah apa yang kita inginkan untuk anak-anak yang kita sayang. Kalau ada di antara anak tersebut yang akan menyelesaikan sekolahnya, maka doakanlah yang berkaitan dengan sekolahnya. Tapi jangan pernah lupakan masa depannya. Kalau ada anak yang setelah selesai dia mencari ilmu lalu kemudian dia bekerja, maka mohonkanlah kepada Allah agar Allah berikan tempat yang tepat untuknya dalam kerja-kerja yang akan dia lakukan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kadang-kadang ada orang tua lah putus asa juga anak. Dia Ustaz, Allahu Rabbi perangi anakku. Allahu Rabbi itu artinya Allah Rabku, tapi biasanya istilah itu dipakai di orang tua-tua. Kalau lah memananya, angkat tangannya, masalah anaknya kecilnya Allah Rabbi perangi anak. Bu, Pak, jangan pernah berhenti berharap dalam mendoakan anak-anak kita. Ambo punya kawan dua bapak ibu waktu ketik. Kalau di kecil mada, ibadah mada, tak tahu gitu suntuk sholat, tak tahu gitu di madab. Tapi kini dulu lo nyoba doa ke masaji kadang-kadang nih. Maka jangan pernah berhenti berharap dan memohon kepada Allah. Sebab doa-doa orang tua untuk anaknya doa-doa yang makbul. Begitu juga kalau seandainya ada di antara orang tua kita yang sudah mendahului kita, jangan sampai kita kacang lupa dengan kulitnya. Apapun pencapaian kita sekarang ini sebagai seorang anak tidak pernah lepas daripada usaha orang tua. Jangan sampai nanti bayang dewa iku hasil kerajuan bu seorangnya Pak Ustaz, tidak ada orang tua membantu dong. Bu Pak, mungkin saja apa yang kita dapatkan pada hari ini berasal dari untayan-untayan doa malam orang tua kita untuk anak yang disayangnya, sehingga semua penyebab kita berhasil dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh saja ada penghalang besar yang akan menghalangi perjalanan hidup kita, perjalanan karir kita, perjalanan usaha kita. Namun kemudian Allah ketepikan penghalang tersebut karena orang tua kita ridho kepada kita, maka kemudian Allah juga ridho kepada kita. Oleh karenanya, kalaulah ada di antara orang tua kita yang sudah mendahului kita, jangan pernah lisan-lisan ini begitu kikir mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua. Jangan pernah sampai lisan ini begitu bakhil mendoakan kebaikan untuk orang tua yang telah menyerahkan semua cinta dan sayangnya untuk kebahagiaan kita anak-anaknya. Mereka lupakan letih dan lelah karena mereka terbayang keberhasilan kita. Mereka lupakan segala pahit yang mereka temui, segala getir yang mereka dapatkan hanya karena ingin melihat anak-anak yang disayangnya bahagia. Ketika mereka sudah terhalang daripada kebaikan karena ajal sudah mendahului mereka, maka jangan sampai pintu yang mereka harapkan tetap mengalir pahala dari anak-anak yang mereka sayang, namun ternyata anak-anak tidak menunaikannya, tidak pernah mendoakan mereka. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jangan pernah lupakan orang tua dalam doa-doa terbaik kita. Jangan pernah lupakan mereka, sebab ketika mereka telah mendahului kita karena ajal yang menjemput mereka, semua amalan sudah tertutup kecuali dari 3 perkara. Di antaranya adalah anak soleh yang mendoakan orang tua. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Allahumma ghfir lahu
warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wath-thalji wal barq. Kalau orang tua perempuan yang mendahului, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wassi' mudkhalaha waghsilha bil ma'i wath-thalji wal barq. Allahumma naqqiha minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha. Betul-betul kita minta kepada Allah agar Allah ampuni beliau, agar Allah kasihi beliau, agar Allah ampuni segala salah dan khilaf beliau. Supaya apa? Supaya beliau tetap menjadi hamba-hamba yang Allah tempatkan di tempat yang tertinggi. Sebagaimana kita juga doakan beliau, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburannya taman di antara taman-taman surga. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, berapapun yang kita berikan untuk orang tua dari penghasilan kita, gak akan pernah bisa membalas kebaikan mereka. Kapan kita tahu pengorbanan orang tua? Ketika kita sudah menjadi ayah dan ibu bagi anak-anak kita. Terasa betapa semua halangan rintangan kecil bagi kita ketika kita ingin melihat mereka bahagia. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, peganglah kaidah ini. Jangan pernah lupakan mereka dalam doa-doa terbaik kita. Berikutnya, yang tidak boleh kita lupa juga, doa terbaik di antara waktu yang utama adalah sepertiga malam terakhir. Maka bulan Ramadan ini sangat mudah bagi kita bangun di sepertiga malam terakhir. Ya dapat. Lain bisa Pak di 2 bulan Ramadan, tiap malam, tiap sumagi bangun jam 1:30 jam 3 atau jam 4. Kalau aduh bisa, tapi tidak selalu. Cuma bulan Ramadan. Nah kabari gini Pak. Maka mulai dari 1:30 sampai jam 5 itu sepertiga malam terakhir. Kapanpun kita bangun, salatlah, kemudian angkatlah kedua tangan. Kodak talo dewa tagak sambil bagole wa doakanlah apa yang perlu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa doa itu dianjurkan dalam keadaan ketika kita berdiri, duduk ataupun berbaring. Tapi tentu menghadap kiblat dengan adab-adabnya lebih utama. Di samping itu juga jangan pernah lupakan doa-doa terbaik untuk pasangan hidup kita. Semakin lama kita harungi kehidupan ini, semakin banyak nuansa ujian yang kita temui. Orang yang menikah 5 tahun berbeda ujiannya dengan orang yang menikah sudah 20 tahun. Orang yang menikah 10 tahun akan berbeda ujiannya ketika mereka menikah sudah lebih daripada 20 tahun. Masing-masing kita punya ujian-ujian berbeda dalam kehidupan keluarga. Ada seorang istri yang mendapati keras suaminya, ataupun sebaliknya seorang suami mendapati keras istrinya. Ada seorang istri yang mendapati cueknya suaminya, ataupun sebaliknya. Masing-masing kita diuji. Bahkan kadang-kadang ujian kita begitu berat dalam rumah tangga. Maka ingatlah, jangankan rumah tangga kita, rumah tangga Nabi Muhammad SAW ada ujiannya. Tapi satu hal yang perlu kita yakini, tidak pernah Allah uji kita di luar batas kemampuan kita. Allah menguji kita pasti di dalam lingkup bahwasanya kita mampu. Maka oleh karenanya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, di samping kita berikhtiar menjadi suami terbaik bagi istri kita, menjadi istri terbaik bagi suami kita, maka kita juga memohon kepada Allah agar Allah mudahkan. Bu, ungkapan kita adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali ketika kita bersandar sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang terasa barik dewa ibu, namun ternyata ketika ingat Allah terasa begitu ringannya.
Maka jangan pernah lupakan doa-doa terbaik kita untuk orang yang kita sayang. Jangan jauh-jauh mencari bahagia. Bahagia itu ada di rumah tangga kita masing-masing. Jangan jauh-jauh mencari bahagia. Bahagia itu ada di dekat kita. Karena Nabi Muhammad SAW mengungkapkan, baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka jangan pernah lupakan doa terbaik kita juga di waktu-waktu mustajab yang lain. Kapan itu? Antara azan dan iqamah. Ketika azan sudah berkumandang lalu kita sampai di masjid, dan itu biasa dan mudah bagi kita bulan Ramadan ini. Sebab kenapa? Di bulan Ramadan ini ada satu kelebihan, yakinlah Bapak Ibu, kita dimudahkan oleh Allah beribadah. Mana mudah Bapak Ibu ibadah di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan? Jauh mudah Ramadan. Mana rami masjid bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, Pak? Bulan Ramadan. Kenapa? Karena Allah mudahkan bagi kita. Maka ketika azan berkumandang selesai, lalu kemudian kita sholat sunat 2 rakaat, maka di atas ada waktu masih sampai nilai iqamah dikumandangkan. Kalau waktu sholat sunat dia silakan. Tapi setelah itu jangan lupa mengecek pengeluaran kawan. So kenapa antara azan dan iqamah itu waktu mustajab? Kok kamu tak kok kabagala-gala, kok salat selesai solat bagala ampai lah bagala. So kenapa waktunya seketik? Maka angkatlah kedua tangan memohon kepada Allah. Apapun yang kita inginkan untuk orang-orang yang kita sayang dan juga untuk diri sendiri. Ustaz sampaikan untuk anak, Ustaz sampaikan untuk orang tua, Ustaz sampaikan untuk pasangan, untuk awak bila Ustaz sampai ibu. Waktu antara azan dan iqamah tersebut, mintalah apa yang kita inginkan. Kalau saya punya kaidah buat awak mau 7 kali ya Bapak Ibu. Awak pertama itu aku doa khusus untuk aku surah. Keinginan aku meminta kesinan Allah. Kalau yang kedua aku biasa berdoa minta untuk orang tua, keinginanmu untuk orang tua meminta kesinan. Yang ketiga berdoakan istri, keinginanmu untuk istri berdoakan kesinan. Yang keempat kali mau berdoakan khusus untuk anak-anak. Apa keinginan untuk anak-anak? Maka doalah dan sebutlah namanya. Kemudian jangan lupa doa untuk adik-beradik. Bu, Pak, hubungan nasab itu gak tergantikan dengan yang lain. Jangan sampai awak lebih akrab diurang daripada adik-beradik. Dan ini tantangan yang mesti kita ketepikan. Apa itu? Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, di ranah Minang terlalu mudah adik bersengketa dengan kakaknya, terutama berkaitan dengan warisan. Maka bagi ibu-ibu yang mungkin ada kondisi seperti ini, ingatlah, teman bisa dicari, teman bisa diganti, tapi keluarga adik dan kakak gak akan pernah bisa diganti kecuali lahir dari rahim yang sama. Kalau awak sebagai orang tua, bapak ibu mencari anak awak batangkan yang satu sama lain, anak terasuh bapak ibu, sadih. Awak masih hidupnya batangkan samanya, apalagi awak telah meninggal. Sebagaimana kita sedih melihat anak-anak bertengkar satu sama lainnya hanya karena masalah sepele, maka yakinlah orang tua kita juga akan sedih kalau kita bertengkar adik-beradik juga hanya karena masalah sepele. Dan bagi laki-laki ranah Minang, jadilah laki-laki sejati. Apa itu laki-laki sejati? Laki-laki yang menjadi nini mama, yang mampu mendamaikan adik-beradiknya, yang mampu mendamaikan keluarganya. Karena mama di ranah Minang seseorang yang sangat dihormati dan punya peran yang besar. Buktinya, pola iya nak padusi bapak ibu gadang hati orang gaib. Kenapa? Gadang terus. Tapi kok layak tidak laki-laki lebih gadang lain. Sebab kenapa? Adonan kemanjaguan dia juga kakak. Maka jadilah laki-laki ranah Minang sejati. Kalau adu batangka dia beradik awak dan kemanjaguan kusui. Jangan sampai awal dengan bagus. Baiklah Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, aku qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.